Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas 10 alasan ya mengapa saham itu adalah instrumen investasi terbaik ya untuk bisa bebas finansial ya. Nah, guys, tapi kita update dulu ya guys ya kondisi IHSG hari ini guys ya, tanggal 15 Juli. Itu IHSG itu sudah mulai ada pergerakan yang positif ya, cuma 2 poin, 2,45 poin, 0,045% ya. Kita coba lihat apakah asing masih kabur. Ya, asing itu masih kabur ya, sedikit tapi ya. Mulai menurun 160 M ya. Jadi asing ini tidak sepenuhnya kabur ya, guys ya. Beli juga masih ada 3,2 triliun ya. Jadi sebagian lari, sebagian beli gitu loh ya. Jadi diam-diam mereka itu serok-serok juga gitu ya. Memang asing ini suka gini guys ya. Asing ini suka bikin ini ya, bikin kericuhan, bikin isu-isu nggak jelas. Lalu mereka itu sebenarnya tidak benar-benar pergi, tapi hanya pindah-pindah aja gitu guys ya. Mereka geser-geser aja ya. Bisa jadi mereka itu meniru strateginya Buffett ya. Mereka pindah dulu ke instrumen yang liquid ya, misalnya ke ini ya, ke deposito jangka pendek ataupun ke reksadana, tapi terbanyak itu mereka juga masuk ke obligasi pemerintah ya, asing itu ya. Tapi nanti ya ketika market sudah mulai menurut mereka murah, mereka akan mulai pindah lagi ke saham, biasanya seperti itu ya guys ya. Nah, di video kali ini tuh gue akan rangkum ya guys ya 10 ya alasan kenapa ya saham itu merupakan ini gitu guys ya, instrumen terbaik gitu loh untuk membentuk kekayaan gitu guys ya. Karena memang buktinya banyak ya guys ya, orang-orang yang super kaya dari saham ya. Bahkan orang-orang terkaya itu rata-rata kekayaannya itu dari saham gitu loh ya guys ya. Misalnya contohnya ya Warren Buffett ya, Peter Lynch. Lalu kalau untuk di Indonesia ya ada Bapak Pak Lo Keng Hong ya, ataupun konglomerat-konglomerat itu sendiri, Bakri, Haritano, Pak Pepe ya, Habib Hapsoro, konglomerat-konglomerat super kaya itu mereka juga kekayaannya dari perusahaan-perusahaan yang go public gitu loh ya guys ya, bukan dari perusahaan-perusahaan yang tertutup gitu loh ya. Ya jadi gini guys, alasannya yang pertama ya itu saham itu memberikan imbal hasil tertinggi dalam jangka panjang ya dibandingkan dengan deposito ya, deposito ataupun emas ya ataupun obligasi ya. Saham itu terbaik ya guys dan tertinggi ya. Memang sedikit ribet ya, butuh sedikit pengetahuan ya di saham ini ya. Tidak seperti deposito yang tinggal beli atau obligasi atau emas yang tinggal beli habis itu tinggal tunggu saja ya. Kalau di saham ini harganya naik turun, jadi memang harus belajar dulu ya. Yang kedua itu kalian itu kalau kalian beli saham kalian itu menjadi pemilik bisnis ya. Kalau perusahaannya itu tumbuh growth ya kalian juga ikut berkembang juga gitu loh guys ya. Kalian berkembang bersama perusahaan milik kalian itu gitu loh ya. Jadi bukan hanya perusahaannya yang berkembang, kalian pun ikut berkembang gitu. Yang ketiga itu ada passive income-nya yaitu dividen ya guys ya. Dividen ini kalau kalian beli saham yang di harga yang salah ya, salah harga maksudnya, di saham yang salah harga, dividennya ini bisa gede banget ya. Contohnya di BMRI kemarin ketika 3.500 ya, jatuh ke 3.500 dengan dividen ya. Dividen average-nya bisa sampai 600 ya, guys ya. Kalian bisa dapat keuntungan 400-an lah ya, Bank Mandiri itu. Kalian bisa cuan luar biasa besar ya, di atas 10% ya. Ini yang namanya passive income, nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, duit datang sendiri ya. Yang keempat itu efek compoundingnya ini sangat dahsyat ya. Kalian di saham itu kalian ya
dapat untung kalian investasikan ulang, ini efek compoundingnya ngeri ya guys ya. Ini efek compoundingnya jauh melebihi apapun ya, investasi apapun gitu loh ya. Terus modalnya itu sekarang itu sangat terjangkau guys ya. Inilah yang menurut gua salah satu the bestnya saham sekarang ini ya. Dengan adanya aplikasi ya kayak Stockbit, Ajaib itu enak banget guys ya. Kalian cukup gocip alias 50.000 ataupun cepet alias 100.000 juga sudah bisa investasi saham ya. Zaman dulu guys, itu minimal investasi saham itu kita sediain modal tuh 30 juta ya. 30 juta zaman dahulu ya, itu tentunya sangat cukup berat ya di saat UMR masih di angka 1 jutaan ya. Angka 30 juta itu 30 kali UMR, itu kalian ngumpulin uang segitu tidak mudah waktu itu ya. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa berinvestasi saham gitu loh ya. Yang keenam ini mengalahkan inflasi ya. Kalian ini ya, pakai cara termudah aja, kalian beli saham yang membagikan dividen di atas 10%, otomatis itu sudah kalian mengalahkan inflasi gitu loh ya. Ketujuh, itu fleksibel ya guys ya. Fleksibel di sini maksudnya kalian tuh gak usah perlu nunggu punya uang se-M gitu loh guys ya. Bisa invest kapan aja gitu loh guys. Gajian langsung sisihin 500.000 ya, masukin ke akun saham kalian ya, masukin ke RDI ya, rekening dana investor, kalian sudah bisa invest saham gitu loh ya. Yang ke-8 tuh liquid ya, liquid banget guys. Bedanya dengan properti ya, kalian ya, gue udah ngerasain guys, gue tuh jual rumah setengah mati rasanya ya guys ya, susah sekali ya, butuh waktu berbulan-bulan ya. Bahkan kadang-kadang kalau kita maksain harga yang cukup bagus ya, harga sesuai pasaran, itu bisa sampai bertahun-tahun nggak laku-laku ya guys ya rumahnya ya. Bisa cepat kejual kalau dikasih diskon ya gitu. Jadi ini jauh lebih liquid ya. Kalian bisa 1 miliar, 2 miliar pun bisa mencairkan dalam waktu cepat gitu loh ya. Yang ke-9 itu dapat 2 keuntungan. Kalian itu di saham, kalian itu dapat dividen, kalian juga dapat capital gain gitu loh guys ya. Bonusnya double ya. Dapat uang cash, dapat juga keuntungan selisih harga gitu loh ya. Yang ke-10 ini tuh mesin kekayaan antar generasi ya guys ya. Kalian itu bisa mewariskan saham kalian nanti ke anak cucu kalian gitu loh guys ya. Kalian contoh kalian punya saham 1 miliar, kalian wassalam ya, kalian wafat ya, kalian itu aset itu bisa diteruskan ke anak kalian ya. Nanti ke anak kalian terusin lagi ke cucu kalian. Jadi bisa untuk transfer gitu loh, kekayaan antar generasi gitu guys ya. Seperti itu ya. Jadi gitu guys ya, 10 alasan kenapa saham itu merupakan instrumen terbaik untuk bebas finansial gitu loh guys ya. Karena memang menguntungkan itu gitu guys ya, investasi di saham itu ya. Oke guys, mungkin kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan 10 poin gue ini tadi? Kalau kalian ada tambahan yang lain ya, kalian komentar ya guys ya. Kayak gitu dulu teman-teman kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.